Audio Jungle. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran ular tangga teks laporan hasil observasi kelas 10. Yang pertama, saya Sela Ayu Dwi Darani Muhtar, NIM 94, akan menyampaikan mengenai gambaran umum media pembelajaran ini. Sebagai pengajar, guru diharapkan dapat membuat pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kegiatan bermain diharapkan mampu menjadikan pembelajaran dapat berlangsung dan menghasilkan proses yang berkualitas. Permainan dapat digunakan sebagai media untuk membantu siswa dalam belajar secara mandiri maupun kelompok, menciptakan suasana nyaman, serta dapat menciptakan keakraban dalam interaksi satu sama lain dan mengikuti aturan tertentu sehingga pembelajaran lebih menarik. Sebagai suatu aktivitas, bermain dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus mengasah kecerdasan. Selain itu, bermain juga dapat merangsang kreativitas. Unsur kreativitas ini memberikan kesempatan untuk mengapresiasikan diri, mendorong pemikiran inovatif dan imajinatif. Permainan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, siswa aktif mencari pengetahuannya sendiri. Dengan meningkatnya motivasi, siswa akan mampu meningkatkan prestasi belajarnya juga. Dengan demikian, berarti bahwa permainan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Media pembelajaran ular tangga, teks laporan hasil observasi yang kelompok kami pilih, merupakan permainan papan yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini dapat dimainkan untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas, karena di dalamnya hanya berisi berbagai bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa melalui permainan tersebut sesuai dengan jenjang kelas dan mata pelajaran tertentu. Guru dapat membuat sendiri media ini dengan menyesuaikan tujuan dan materi pembelajaran. Tujuan permainan ular tangga ini adalah untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa agar senantiasa mempelajari atau mengulang kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, yang nantinya akan diuji melalui permainan, sehingga terasa menyenangkan bagi siswa. Alat permainan yang tujuan dan penggunaannya dipersiapkan pendidik juga harus bervariasi sesuai dengan derajat kesulitan tersebut. Alat permainan yang dipersiapkan oleh pendidik untuk dipilih oleh siswa dalam berbagai kegiatan akan menentukan tumbuhnya perasaan berhasil pada siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Beberapa manfaat dari permainan ular tangga ini diantaranya adalah mengenal kalah menang, belajar bekerja sama dan menunggu giliran, mengembangkan imajinasi dan mengingat peraturan permainan, merangsang anak belajar pramatematika, yaitu saat menghitung langkah pada permainan ular tangga dan menghitung titik-titik yang terdapat pada dadu. Yang terakhir, belajar memecahkan masalah. Saya Novita Rismawati, NIM 127. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya suatu pengamatan. Sederhananya, gambar hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Tuh. Kemudian, ciri laporan hasil observasi ada 5. Pertama, bersifat objektif. Maksudnya di sini bersifat objektif yaitu tidak menduga hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Yang kedua,
bersifat informatif. Bersifat informatif maksudnya menerangkan atau memberikan informasi. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Dengan kata lain, sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang keempat, bersifat universal atau umum, secara umum, khalayak umum. Yang kelima atau yang terakhir, ditulis secara lengkap dan sempurna. Selanjutnya, fungsi laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab suatu tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang terakhir, yang ketiga, secara umum itu sebagai sarana untuk pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Selanjutnya, struktur laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Maksudnya definisi umum, pembukaan yang berisi pengertian tentang suatu atau informasi umum seperti nama, kelas, asal-usul, tentang informasi tambahan, menambah pengenalan di awal. Yang kedua, definisi bagian, berisi penjelasan dari mengenai objek yang akan diamati tersebut. Yang ketiga, definisi manfaat. Definisi manfaat ini bagian ini menunjukkan bahwa setiap suatu pengamatan objek yang diamati pasti memiliki manfaat. Yang terakhir, keempat, definisi penutup. Bagian ini merupakan bagian rinci akhir atau mengandung ringkasan secara umum hal yang dilaporkan. Sederhananya atau disebut kesimpulan. Nah, itu tadi jadi struktur dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, kita harus pandai membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, belajar sambil bermain, seperti singkatan 3S, santai, serius, sukses. Maka dari itu, kelompok kami, kelompok 1, akan membuat media pembelajaran ular tangga tentang teks lembar hasil observasi. Berikut alat ini. Saya Agustin Marjani Natri, NIM 1802110402105. Saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan serta langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran ular tangga laporan hasil observasi. Bahan yaitu ada kertas manila, ada kertas HVS, penggaris, kertas lipat, gunting, double tip, lem, spidol, dan pulpen. Langkah pertama yaitu potong kertas manila menjadi 3/4 bagian. Kemudian lipat kertas lipat. Dan potong menjadi 4 bagian. Setelah semua kertas lipat dipotong menjadi 4 bagian, kemudian sisihkan kertas lipat untuk diberi pertanyaan.
kertas lipat yang sudah diberi pertanyaan. Kemudian susun kertas lipat di atas kertas manila lalu lekatkan dengan lem. Setelah semuanya disusun dan ditempel seperti ini, kemudian siapkan kertas yang sudah diberi pertanyaan, kemudian ditempel secara acak. Setelah semua kertas pertanyaan ditempel, kemudian beri nomor pada masing-masing kotak. Setelah semua kotak diberi nomor, kemudian gambar tangga secara acak. Setelah gambar tangga selesai, kemudian gambar ular pada kertas HVS. Kemudian potong ular, kemudian tempelkan. Kemudian gambar panah untuk memberi tanda start dan finish. Kemudian gunting dan tempel. Kemudian dan yang terakhir, buat dadu dari potongan kertas manila sisa. Kita gambar terlebih dahulu. Dadunya seperti ini. Kemudian ini pionnya untuk menjalankan permainan. Dan beri judul ular tangga. Dan selesai ular tangga, laporan hasil observasi. Perkenalkan, nama saya Yuyun Novitasari, NIM 180210402129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai petunjuk penggunaan media pembelajaran ular tangga teks laporan hasil observasi. Untuk yang pertama, siswa yang berada di kelas diharuskan membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota. Kemudian setelah siswa membentuk kelompok 3-4 anggota, siswa akan diberikan sebuah teks laporan hasil observasi untuk dibaca dan dianalisis mengenai isi pokok, ciri umum, dan struktur laporan hasil observasi. Setelah siswa selesai membaca dan menganalisis teks laporan hasil observasi ini, perwakilan kelompok akan melempar dadu terlebih dahulu, yang menandakan bahwa permainan ini akan segera dimulai. Untuk kelompok yang mendapatkan nilai dadu yang paling tertinggi, kelompok tersebutlah yang akan memulai permainan ini. Begitu seterusnya hingga kelompok terakhir. Kemudian, media pembelajaran ini terdiri dari 36 kotak. Diawali dengan angka 1 yang berarti dimulainya sebuah permainan,
dan angka 36 yang menandai bahwa permainan akan berakhir. Pada kotak tertentu terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Kotak yang berisi pertanyaan ini bisa disesuaikan dengan keinginan guru. Maksudnya bahwa guru bisa membuat 12 pertanyaan atau lebih, dan kelompok kami hanya membuat 7 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ketika pion atau penanda berhenti pada kotak pertanyaan seperti ini, maka kelompok diharuskan menjawab pertanyaan yang berada pada kotak tersebut. Misal pada media pembelajaran ini, contoh pertanyaannya seperti ini. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Untuk pertanyaan selanjutnya, apa deskripsi manfaat pada teks laporan hasil observasi yang Anda baca? Itulah contoh dari beberapa pertanyaan mengenai laporan hasil observasi. Mengenai penilaian, apabila kelompok dapat menjawab pertanyaan, maka akan diberi nilai sebesar 100. Apabila jawaban mendekati benar, maka akan mendapatkan nilai 50. Apabila tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akan diberi nilai 0. Jika salah satu pion atau penanda kelompok berada di tangga dan mengakibatkan naik, maka kelompok tersebut akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 25. Apabila pion atau penanda dari kelompok tersebut berada di dalam kotak ular dan mengakibatkan turun, maka akan mendapatkan nilai -10. Begitulah cara menggunakan media pembelajaran ular tangga teks laporan hasil observasi ini. Untuk mengetahui secara mendalam materi ini, maka permainan bisa diulangi hingga 3-4 babak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari media ular tangga. Adapun kelebihannya antara lain, 1. Media pembelajaran ini menggunakan bahan dan alat-alat yang sederhana, praktis, ekonomis, serta mudah dijumpai. 2. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena menggunakan permainan ular tangga sebagai bahan penyampaian materi, sehingga dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman, dan menyenangkan. 3. Memotivasi siswa agar terus belajar, karena belajar adalah hal yang menyenangkan dan mengasihkan, bukan lagi sesuatu yang terpaku pada lembaran-lembaran soal ulangan. Yang keempat, memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar, sehingga dapat meningkatkan antusias siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Yang kelima, merangsang pengembangan daya pikir, daya cipta, dan bahasa agar mampu menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak yang baik. 6. Media ular tangga ini sangat efektif untuk mengulang atau mereview pelajaran yang telah diberikan. 7. Melatih kerjasama antar siswa. 8. Melatih kognitif saat menjumlahkan mata ular saat dadu keluar. Sedangkan untuk kekurangan antara lain, 1. Membutuhkan persiapan yang matang agar menyesuaikan konsep materi dan kegiatan pembelajaran. 2. Penggunaan media ular tangga memerlukan banyak waktu untuk menjelaskan kepada siswa. 3. Permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi pembelajaran. 4. Kurangnya pemahaman aturan permainan oleh siswa dapat menimbulkan kericuhan dan kesalahpahaman. 5. Jika siswa turun tangga, maka kemungkinan mendapatkan jenis soal yang sama. Bagi siswa yang tidak menguasai materi dengan baik, akan mengalami kesulitan saat bermain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jungle.